Shalom adik-adik semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kak Desta sehat kan? Pastinya dong kak, adik-adik semua di rumah udah siap sekolah minggu kan? Siap banget dong Kak Desta. Kalau gitu kita mulai aja yuk sekolah minggu kita dengan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku dengan semangat. Musik! Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Untuk memulai sekolah minggu kita, hari ini kita akan berdoa pembuka terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kak Desta. Mari adik-adik kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk kembali bersekolah minggu online di hari minggu yang cerah ini. Sebentar kami akan memulainya dan berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhir dan juga firman yang akan kami terima dari sekolah minggu ini supaya kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat kan? Masih dong Kak Karin, biar tambah semangat, yuk kita nyanyi lagi. Oke, kita akan menyanyikan lagu Sungguh Indah Kasih Yesus. Musik! Mari kita bersama nyanyikan Sungguh Indah Kasih Yesus. Indah kasih Yesus di dalam hatiku, mau ikut Dia selalu sampai akhir hidup. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Indah kasih Tuhan Yesus
Adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo disiapkan dulu Alkitabnya ya. Nah, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Bagi kakiku terang bagi jalanku. Kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Selamat pagi anak-anak. Salam. Masih ada sukacita? Saat ini kita akan menambah sukacita kita dengan firman Tuhan dan cerita. Siap ya anak-anak? Pasti kalian semua siap semua. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Ayo, kita sikap doa semuanya bagaimana? Tangan di depan ya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang selalu melimpah di dalam diri kami, sehingga pada saat ini Engkau perkenankan kami, anak-anak-Mu, untuk mau mendengarkan firman-Mu, mau belajar tentang firman-Mu, walaupun kami melalui media online. Berkati kami, urapi kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu, dan kami anak-anak-Mu Engkau berkati untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, siapa yang masih ingat tema firman Tuhan minggu lalu? Ayo, kita ingat-ingat. Coba apa ya? Ayo, apa? Ya, temanya tentang apa kemarin? Susah dan senang bersama, ya kan? Nih, Ibu mengingatkan lagi. Kita kemarin menceritakan tentang apa? Ruth dan Naomi yang selalu setia kepada Tuhan. Nah, kita pun, saya, Bu Guru, dan juga anak-anak juga harus selalu setia kepada Tuhan apapun keadaannya. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambilkan dari Markus 13 ayat 1 sampai 8. Tapi ini tidak akan kita baca semua ya. Kita hanya baca di ayat 5 sampai 8. Yuk kita ambil Alkitabnya dulu. Ya, kita buka Markus 13 ayat 1 sampai 8. Kita baca untuk ayat yang 5 sampai 8. Untuk kelas balita, nanti ayah ibunya bisa membacakan. Ya, untuk kelas kecil, tanggung, remaja, kalian harus bawa Alkitab semua atau bisa pakai HP. Ya, kan di HP kalian pasti sudah download kan Alkitab semua. Nah, yuk dipakai yuk, kita baca bersama-sama. Sudah siap ya? Yuk, 1, 2, 3. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu.
Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nasnya kita baca lagi ya, kita baca di Markus 13 ayat yang ke-5b, yaitu waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, untuk tema hari ini yaitu awas, waspada berita palsu. Ya. Nah, seperti tadi yang Ibu sudah sampaikan, kita akan mendengarkan cerita. Ceritanya tentang anak kambing yang cerdik dan ibunya yang bijaksana. Anak kambing nih. Nih Ibu Guru bawa boneka. Ya. Ini anak kambingnya yang ini, yang bawah yang pakai empeng. Nih, ini anak kambingnya. Pasti kalian tidak asing ya dengan boneka yang seperti ini ya. Pasti kalian punya. Ya. Ini anak kambingnya, ini ibunya. Nah, di dalam hutan tinggallah ibu kambing dan anaknya, ya. Nah, suatu hari ibu kambing ini ingin pergi ke suatu tempat. Ini ingin mencari makan, ya. Nggak ada bapaknya, adanya ibunya. Ia berpesan, Nak, nih ini lagi bilangin anaknya, Nak, kalau kamu sedang di kandang sendiri, kamu jangan asal membukakan pintu. Kalau ada yang mengetuk. Ibu akan mengajarkan sebuah lagu agar kamu tahu kalau misalnya yang masuk atau yang mengetuk pintu itu ibu. Gimana? Iya ibu, saya setuju. Lagunya apa sih bu? Ya, jadi sebelum kamu membuka pintu, kamu harus mendengarkan dahulu. Ada yang menyanyi atau tidak. Lalu kamu pahami itu suara ibu atau tidak. Ya. Maksud ya. Nah, lagunya yang Ibu ajarkan tuh anak Tuhan di dalam gereja. Oh, yang lagu sekolah minggu tuh ya, Bu? Aku sih agak tahu, Bu. Tapi coba, Bu, ayo kita belajar lagi, Bu. Nah, yuk kita nyanyikan seperti ini ya. Anak monyet di atas pohon, anak kambing di dalam kandang, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Nah, lagunya seperti itu. Ya, coba nanti kamu harus hafalkan. Kalau itu suara ibu itu seperti apa, lagunya seperti apa. Ya, kamu harus paham. Ya. Nah, ibu kambing ini mengajarkan berulang-ulang kepada anaknya. Sampai anaknya itu hafal akan suara ibunya. Ya. Tapi tanpa mereka ketahui berdua, ternyata ada nih serigala. Serigalanya kecil ya, tapi ini kecil-kecil serigala loh. Nah, serigala ini ternyata nguping itu apa ya? Ikut mendengarkan, tapi tanpa sepengetahuan dari ini ibu kambing dan anak kambingnya. Ini mendengarkan. Terus pokoknya nanti kalau ibunya ini pergi, aku mau ikut nyanyi biar nanti dibukakan pintu oleh anaknya ini. Nah, lalu pergilah ibu ini. Nah, ini kita taruh dulu ya. Nah, kemudian setelah ibunya pesan ini kepada anaknya, ibunya ini pergi ya. Setelah mengajarkan lagu tersebut, tanpa mengetahui kalau serigala itu ternyata ikut mendengarkan, ibunya ini pergi. Ini pergi ya. Nah, lalu setelah ibunya pergi, serigala ini datang. Ini kan lagi di dalam. Nah, serigala ini datang ke pintu ke rumahnya kambing ini. Ia menyanyikan lagu, tapi kok suaranya parau, suaranya jelek banget loh. Kambingnya mikir, itu
suaranya kok misalnya gini, ibunya kan anak monyet di atas pohon, ini suaranya anak monyet di atas pohon, anak kambing. Loh, kok suaranya kok beda ya? Suaranya ibu kan merdu sekali. Kenapa itu suaranya parau? Kenapa suaranya serak? Nah, lalu anak kambing ini waspada. Itu jangan-jangan bukan ibuku. Lalu dia, ini masih di depan pintu serigalanya. Lalu ini kambingnya ini, anaknya ini ngintip di bawah pintu. Oh, itu bukan kaki ibuku, itu kakinya serigala ternyata. Gitu ya. Lalu setelah dia melihat bukan kakinya ibunya, anak kambing itu segera berteriak, lontong, lontong, lontong. Oh, keliru, kok lontong, lontong, tolong, tolong, tolong. Ada serigala, ada serigala. Lah, dombanya, kambingnya, anak kambing ini teriak-teriak, begitu ya. Terus, ini kira-kira takut nggak? Oh, ini langsung takut. Serigala takut dengan teriakan anak kambing ini, ya. Karena kalau ini teriak, binatang yang lainnya akan keluar, akan mengerubungi ini, ya. Nanti akan diserang, makanya ini lari. Lalu dengan rasa ketakutan, serigala ini lari dari rumahnya ini, ya. Nah, untungnya, nah ini anak kambing ini untungnya tidak membukakan pintu, ya. Dan dengan cerdik ini memeriksa dulu siapa yang datang sehingga dia selamat, tidak jadi diterkam oleh siapa tadi? Oleh serigala, ya. Dia selamat. Padahal tadi serigala itu niatnya mau apa? Mau menerkam, mau makan anak kambing ini, ya. Serigala kan terkenal dengan binatang buas kan ya, gitu. Nah, anak-anak, dari kisah tersebut kita belajar untuk lebih waspada, ya. Kewaspadaan berarti mengetahui dengan tepat apa yang sedang kita alami dan akan kita alami. Misalnya contohnya seperti anak kambing ini, dia tahu yang sedang dia alami itu, oh, itu bukan suara ibuku ya, itu suara suara ibu palsu. Lah, ketika anak-anak mengetahui, oh itu bukan suara Tuhan ya, itu bukan perintah Tuhan ya. Misalnya suruh menyontek, misalnya suruh menjahili teman, lah itu kan bukan suara Tuhan, bukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu salah satu contoh kewaspadaan tuh seperti itu, ya. Jadi, kita harus selalu waspada, harus selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti tadi yang diajarkan oleh ibunya kambing, kamu harus selalu waspada, jangan terlena, seperti itu, ya. Kewaspadaan itu menimbulkan tanggapan dan sikap berjaga-jaga, sehingga kita tidak mengalami sesuatu yang buruk, ya. Coba kalau misalnya tadi anak kambing ini tidak waspada terhadap suara yang dikeluarkan oleh serigala, dia pasti sudah diterkam, gitu ya. Jadi kita harus selalu waspada. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini juga mengajak kita untuk waspada atau berjaga-jaga. Caranya dengan apa? Ya, yang pertama dengan mendengarkan firman Tuhan. Misalnya nih, kalian rutin mengikuti sekolah minggu walaupun masih online, atau membaca Alkitab. Kan Alkitab sudah ada di HP kalian masing-masing ya. Nah, itu bisa kalian tiap pagi membuka satu ayat atau satu pasal, atau mungkin kalau di grup jemaat itu kan ada nih dari Pak Pendeta mengeser renungan pagi. Nah, kalian bisa tanya ke ayah ibu kalian, hari ini Pak Pendeta ngeser firman apa sih? Ya, ngeser firman apa sih, Bu? Nah, kalian bisa tanya ke orang tuanya. Kan tiap pagi Pak Pendeta mesti mengeser itu ayat Alkitab. Selain itu kita juga harus apa? Berdoa secara rutin ya. Jangan berdoanya kalau mau makan sama mau tidur. Kita setiap mau melangkah keluar dari pintu rumah, kita berdoa. Kemudian memuji Tuhan ya. Nah, dengan demikian
iman kita akan dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapi segala kemungkinan yang buruk yang terjadi. Nah, anak-anak dan juga untuk kita semua, maukah kita berjaga-jaga dengan cara yang disebutkan di atas tadi, dengan membaca firman rutin, dengan berdoa, dengan menaati firman Tuhan, dengan memuji nama Tuhan. Seperti itu ya, melakukan firman Tuhan. Nah, sebelum kita akhiri firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sangat singkat ini, tapi kami percaya bahwa dengan firman ini, dengan kami belajar firman ini, walaupun singkat, Engkau telah menanamkan kepada anak-anak kami untuk selalu waspada, untuk selalu taat kepada firman Engkau, melakukan firman Engkau ya Bapa, sehingga kami tidak terjadi hal-hal yang buruk pada diri kami. Kami serahkan anak-anak kami dalam pertumbuhan imannya kepada Engkau, biarlah mereka selalu setia di dalam Engkau, selalu setia mengikut Engkau ya Bapa, apapun nanti keadaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan minggu ini, anak-anak kami hanya kepada Engkau. Dan ampunilah Bapa akan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang di rumah. Bertemu lagi penuh sukacita dengan Kak Yosef. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Tibalah kita membaca ayat indah. Ayo adik-adik yang di rumah, kita baca ayat indah minggu ini bersama-sama. Kalau ada yang belum bisa baca, ikuti kata-kata kakak ya. Ayat indah terambil dari Markus 13 ayat 5b. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayo kita baca sekali lagi ayat indah ini. Markus 13 ayat 5b. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, adik-adik, setelah kita tadi mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Ayo disiapin dulu ya persembahannya. Kalau udah, yuk kita langsung saja mengumpulkan persembahannya, diiringi lagu Tuhan Betapa Banyaknya. Musik. Dan hidup abadi.
sampailah kita di penghujung ibadah sekolah minggu online. Mari kita bersama-sama menutup ibadah ini dengan doa penutup dan persembahan. Ayo kita ambil sikap berdoa dengan duduk yang manis, melipat tangan dan menutup mata. Bapa kami di sorga, Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kembali anak-anak-Mu menghadap ke-Hadirat-Mu. Ucapkan syukur dan terima kasih atas berkat rohani yang boleh kami terima dalam ibadah online ini. Biarlah apa yang kami dengarkan dalam firman ini boleh kami terapkan dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa kami di sorga, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kau yang akan menyucikan persembahan yang boleh terkumpul ini menjadi alat kemuliaan-Mu di Komisi Anak GKJ Arca Binangun. Bapa kami yang di sorga, berkati anak-anak-Mu untuk kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang takut kepada Engkau melalui kami berbakti kepada kedua orang tua kami. Bapa kami di sorga, kami akan menutup ibadah online ini dengan doa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, nggak kerasa nih Kak Desta, sekolah minggunya udah selesai. Iya nih Kak Karin, tapi nggak apa-apa adik-adik karena minggu depan ada sekolah minggu online lagi. Oke Kak Desta, sekarang mari kita pujikan lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan bersama yuk. Musik. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar arti jiwa mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Kita nyanyikan satu kali lagi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar arti jiwa mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Wah, tidak terasa Natal sudah dekat ya. Mari kita sambut dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Nah, pada Natal tahun ini kita akan memeriahkan dengan lomba-lomba yang pastinya menarik dan seru banget. Nah, apa aja sih Kak lombanya? Simak baik-baik ya adik-adik. Untuk kelas balita dan kelas kecil ada lomba menyanyi lagu rohani. Mekanismenya kalian bisa buat video saat kalian bernyanyi di rumah masing-masing. Boleh menggunakan alat musik boleh juga. Nah, untuk kakak-kakak yang kelas tanggung dan remaja, ada lomba membuat video tentang makna kasih Kristus di hari Natal. Mekanismenya juga sama ya, dibuat di rumah masing-masing. Boleh ajak teman atau papa mama dan keluarga dengan durasi 2 menit. Baik, lomba menyanyi dan lomba membuat video ini kalian bisa buat semenarik mungkin dan seseru mungkin. Wah, keren sekali dong Kak. Kalau sudah dibuat, adik-adik bisa kirim
ke nomor di bawah sini. Sesuai kelas masing-masing ya. Jangan lupa diberi nama dan blok masing-masing. Kita tunggu hasil karya kalian sampai tanggal 28 November. Jadi kalian dari sekarang sudah mulai bisa mempersiapkan diri.